warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam air hangat, salam sukses selalu untuk kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi dengan Eko Supriyanto 99. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi sedikit tips tentang tutorial pemasangan water heater listrik. Kebetulan di kesempatan kali ini saya akan memasang water heater listrik merek Ariston. Tetapi pada dasarnya kawan-kawan ya, untuk semua pemasangan water heater listrik itu semuanya sama. Mau merek Ariston, merek Artuco, merek Modena dan lain sebagainya, itu semuanya pada prinsipnya semuanya sama. Yang membedakan hanya keadaan di lapangan saja. Dalam artian masih proses pembangunan ataupun kamar mandinya sudah jadi. Untuk di kesempatan kali ini kebetulan saya akan memasang tanpa proses bobok tembok. Untuk tanpa proses bobok tembok kita menyesuaikan dengan keran panas dinginnya ya kawan-kawan ya. Sebelum proses pemasangan alangkah lebih baiknya kita persiapkan dulu untuk instalasi pendukungnya. Kita lanjut cross check instalasi pendukungnya. Instalasi pendukungnya keran mixer ataupun keran panas dinginnya kita kebetulan pakai yang ini praktis jadi tanpa bobok tembok. Untuk pendukung keran mixernya sendiri ada shock drag dalam, posisinya nanti di sini 2 piece ya, shock drag dalam 2 piece. Untuk yang di atasnya kita pakai peni drag dalam 2 piece juga. Ada ini fleksibel 50 cm 2 piece. Untuk instalasi pendukung seperti kabel dan yang lain-lain, kita lanjut memasang ke safety valve. Ini bagian yang paling penting, jangan sampai salah ya kawan-kawan ya. Ini untuk air keluar output, posisi safety valve ini di input. Yang mesti diperhatikan pada saat kita memasang safety valve, posisinya jangan sampai terlalu kencang, terlalu kendor juga jangan. Intinya yang sedang-sedang aja. Kalau terlalu kencang, airnya malah nggak mau keluar, seperti itu. Oke, kita sudah menyiapkan safety valve. Berarti kita tinggal memasang keran mixernya, keran panas dinginnya. Gitu. Nah, ini posisi keran yang belum diganti. Nantinya kita ganti pakai keran ini, keran panas dingin. Oke, kita lanjut untuk memasangnya dulu ya. Posisi untuk keran mixernya, keran panas dingin ya kawan-kawan ya, posisinya kurang lebih seperti ini. Kalau untuk nantinya ini untuk sumber air input ke water heaternya ke atas. Nah, kalau ini nantinya untuk output air panas ya, seperti itu. Ini udah selesai. Kita lanjut untuk menyiapkan dudukan posisi water heaternya. Gitu. Posisi water heater sudah terpasang seperti ini. Untuk diperhatikan pemasangan water heater listrik, stop kontaknya ya, sumber listrik dengan sumber air mesti ada space ataupun jarak, dikasih jarak untuk meminimalisir konsleting seperti ini. Kita tinggal menyiapkan pipanya, pipa retank untuk sumber input dan juga outputnya dari water heater. Kita lanjut lagi untuk pemasangan pipa repanknya. Seperti ini kawan-kawan, kurang lebihnya pipa retank
ataupun pipa panas dingin seperti ini ke atas water liternya. Seperti ini. Kalau untuk bawah, penghubung bawah kita pakainya sok dalam ukuran setengah ya. Ini untuk input air masuk ke water liter, ini pun sama, sok dalam ukuran setengah. Kalau untuk ukurannya menyesuaikan dengan pipanya aja ya gitu. Nah, untuk bagian atas kita pakai ini apa namanya, kenidra dalam. Bagian atas kenidra dalam. Terus untuk penghubungnya kita pakai double nipple. Double nipple juga menyesuaikan, pakainya ukuran setengah aja, 2 piece. Kita lanjut lagi. Kalau sudah dirapikan dengan lem ya, biar kelihatan rapi. Semuanya sudah terpasang, tinggal memasang untuk sumber listriknya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Wah, tinggi sekali, menyesuaikan. Atas fleksibel 50 cm. Nah, untuk sumber listriknya di sebelah kanan mesin, biar ada space ataupun jaraknya. Tinggal menyediakan untuk sumber listrik. Finishing posisi terakhir untuk diperhatikan, semisal sudah selesai pemasangan, posisi udah pas semuanya, keran panas dinginnya wajib dibuka posisi panas seperti ini. Itu wajib, karena kalau nggak dibuka posisi kayak gitu, airnya nggak ngisi ke water liternya gitu. Jadi posisi bawah mesti dibuka, posisi kerannya dibuka ke dalam posisi on air panas. Nanti kalau kerannya udah nyala air, keluar air, berarti posisi water liter udah penuh, udah terisi dengan air seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Pemakaian keran mixer tanpa bobot tembok lebih praktis, karena tanpa bobot tembok. Nah, bahan-bahannya pipa repeng ataupun pipa panas dingin seperti ini. Nah, kulet the next sampai waktu yang akan datang ataupun di kesempatan selanjutnya kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.